Jadilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Ececena semua, ini lagi-lagi nih, saya udah siap-siap mau istirahat, mau tidur. Ternyata dapat kabar ini. Jadi saya kira perlu kita sampaikan dulu ya. Karena Grace Natali dari PSI mengharapkan ada berita-berita yang diangkat terkait PSI, karena dari media-media mainstream hari-hari ini sudah tenggelam. Tidak ada kabar PSI. Ya, semenjak Pak Anies selesai menjabat gubernur, agak kesulitan PSI memang. Masih bisa lah sesekali ya mengomentari, mendegradasi Anies, tapi tidak seleluasa ketika Pak Anies menjadi gubernur. Jadi rupanya PSI ini, ya minimal tanggapan saya secara pribadi, secara subjektif, yang sekarang sedang dilakukan adalah terus mencari celah, terus mencari momen-momen untuk menaikkan kembali pemberitaan di media massa terkait PSI. Barangkali itu yang sedang diperjuangkan oleh PSI hari ini. Sampai-sampai ini kita lihat nih, Grace numpang berita di kasus ini. Kasus apa? Ya kita tahu ya dengan melihat video yang gambar yang ada di belakang Grace ini. Ya ada Jonathan, ada David, ada Agnes, ada siapa lagi? Itu satu lagi yang ininya ya, Mario kali ya. Saya tidak terlalu menyimak sebetulnya, tapi menjadi penasaran, menjadi ingin menyampaikan ketika Grace mencoba menyinggung agama dari korban. Nah, jadi dipertanyakan jangan mempermasalahkan agama lah, katanya begitu. Padahal tidak ada satupun tokoh atau siapa influencer yang mempersoalkannya, tidak ada. Dia tiba-tiba ngomong begitu, jadi ini aneh luar biasa. Tiba-tiba nyinggung agama korban, jadi iba-iba sama PSI. Karena tiba-tiba nyinggung agama korban, saya jadi iba-iba, ibanya 2 kali. Iba kasihan gitu sama PSI, kok sampai segininya gitu. Pengen terus dimunculkan di pemberitaan. Kan jadinya ratu blunder ini. Oke, kita lihat ya. Suara cukup terdengar kah? Mohon diinfo ya, karena saya coba nggak pakai mic yang biasa. Saya coba pakai mic wireless. Oke, kita lihat beritanya langsung. Ini 9 jam yang lalu kurang lebih di akun Twitternya. Tiba-tiba dia posting begini. Apapun agama David, dia adalah korban yang harus dibela. Tidak penting diekspos apa agama David, apa agama pelaku, dan lain-lain. Apa yang menimpa David adalah tindakan kriminal yang harus dihukum seberat-beratnya. Ya, kita tahu ya, David itu anaknya Pak Jonathan. Jonathan itu konon katanya pengurus teras, ya, pengurus tinggi dari Banser ya. Sehingga Gus Yakut sampai datang ke rumah sakit menengok dan mendoakannya ya. Baik, sound oke Kang. Mau terima kasih Muhammad Galbi ya. Nah, kemudian kita lihat David, pelakunya Mario. Ini memang nama-namanya aneh ya. Ya terlepas dari kasusnya, saya sih merasa aneh aja ya. Oh, mungkin usia-usia 15 sampai 20 itu emang nama-nama barat semua gitu ya. Saya kok nggak begitu mengerti itu. Ini kan namanya Pak Jonathan tuh ya. Anaknya David yang jadi korban. Kemudian pelakunya Mario. Mario mantan pacarnya David yang sekarang jadi pacarnya Mario namanya Agnes. Ya, itu sekelumit gambaran tentang nama-nama yang tidak Indonesia ya, tapi ada di Indonesia. Kembali lagi pada persoalan ini. Jadi yang Grace Natali sampaikan ini seolah-olah ada pemberitaan besar, ada tokoh besar yang mempersoalkan.
Ya setahu saya sih, saya sedikit-sedikit melihat David itu mu'alaf ya, dan mu'alafnya itu di usia muda. Sempat ada postingannya ketika diceritakan dia datang sendiri ke satu masjid dan meminta diislamkan, katanya begitu ya. Jadi tapi juga tidak ada yang mempersoalkan, baik tokoh nasional, influencer, siapapun, tidak ada yang mempersoalkan agama David apa. Ya memang tidak perlu juga. Ini persoalannya persoalan kriminal. Ini persoalan gaya hidup yang luar biasa. Harus kita sebagai orang tua harus betul-betul berhati-hati ya mendidik anak-anak kita ya. Jangan sampai kemudian lepas kendali, kemudian pergaulannya begitu bebas. Dan ya kita tahu, konon katanya itu akibat diremas katanya buah dadanya. Kita bertobat lah ya. Bangsa ini harus bertobat. Bangsa ini harus mendekatkan diri pada ajaran agama. Maka pengajian itu harus digalakan. Maka pengajian itu harus disemarakan. Maka pengajian itu harus diaktifasi lagi. Bagi pengajian-pengajian yang karena pandemi kemarin terhenti, yuk sekarang galakan lagi ya. Kalau ada tokoh bilang aneh kenapa ibu-ibu ke pengajian, jadikan momentum itu ya. Saya di video sebelumnya, kemarin kalau tidak salah, saya mengusulkan, yuk tanggal 16 Februari, ketika Ibu Mega bilang heran kenapa ibu-ibu pada pengajian, kita jadikan saja, kita usulkan saja, sebagai hari pengajian nasional. Nah, tapi kita tidak akan mempolitisir gitu. Agama itu tidak untuk dipolitisasi. Agama itu mendasari politik. Ini yang harus dibedakan maknanya ya. Nah, kalau yang Grace lakukan, dia mempolitisi agama. Sudah jelas-jelas nggak ada orang yang bahas tentang agama. Tiba-tiba dia bilang, apapun agama David, dia korban yang harus dibela. Tidak penting diekspos agama David. Hei, siapa yang mempersoalkan agama David? Tidak ada. Anda ini, apa namanya, sudah miskin narasi, ya, miskin ide, miskin gagasan, sehingga ya itu lagi. Jadi kalau yang disebut siapa yang memainkan politik agama, ya orang ini, Grace Natali ini yang memainkan politik agama. Ya, agama dipolitisir. Gitu. Berbeda dengan misalkan politik identitas yang diusung oleh Partai Umat. Artinya politik yang didasarkan pada agama. Seperti Pancasila, dasar pertamanya agama, ketuhanan yang Maha Esa. Begitu ya. Oke. Menarik, kita langsung simak saja ini di akunnya Grace Natali ya. Nah, sudah berhari-hari, nih Wang Chu. Sudah berhari-hari saya baca tweet netizen, bahkan tokoh-tokoh tentang David. Tak ada satupun yang menyinggung soal agama. Baru kali ini saya baca tweet larinya ke agama. Astagfirullah. Wah, ini dibalas. Baca dong berita katanya. Nah, kita lihat ya balasannya apa lagi. Ketika disuruh baca berita, mana beritanya? Kan justru kita nyari-nyari nih. Kata Grace ada, baca beritanya. Nah ini sama Kemal Jack, mana link beritanya? Orang nanya disuruh baca berita, dicari nggak ada, lu on ya? Gue yang setiap hari bacain beritanya, nggak ada yang nyinggung agama. Cuma lu doang, politik identitas lu. Ya tentu yang maksudnya politik identitas dalam makna yang negatif. Ya. Agama yang dipolitisir oleh seorang Grace Natali. Udah bagus dia jadi apa penyiar ya, malah masuk ke politiknya begini jadinya. Mungkin berita fabrikasinya udah ada, sayangnya belum viral. Kecepatan Mbak Grace angkat isunya. Wah, bisa jadi benar nih Heisenberg. Jadi memang ini sudah sudah direncanakan. Oke, angkat berita ini, nanti saya menimpali dengan begini. Nah, beritanya belum diangkat, keburu menimpali. Jadi dianya kebingungan sendiri. Gimana beritanya? Aduh, akun-akun pengumpannya belum ada yang narik kali. Ya, bisa jadi ya. Emang siapa yang mempermasalahkan agama? Korban Grace? Ada beritanya Mas katanya. Iya, kalau ada beritanya kan mudah. Hari ini kita itu kan no pic hoax katanya. No link hoax. Linknya mana?
Sertakan linknya dong, Kers. Kers itu apa? Ahokers gitu maksudnya. Linknya ambil dari sumber tweet dia ini. Orang berhari-hari nggak ngomongin agama, tiba-tiba dia muncul bawa-bawa agama. Mungkin kemungkinan lainnya ya seperti yang Abu Hafid sampaikan ini. Memang dia bermaksud membuat berita. Beritanya jangan bawa-bawa agama. Siapa yang bawa-bawa agama? Ya lu sendiri, Grace. Ikut berpartisipasi. Oke, ini si iklan nih. Setuju, tapi tetap jangan harap PSI dapat suara di atas 2%. Ngeri kali nih Desga. Sekedar mengingatkan. Oke. Kalau bahasa-bahasanya kasar nggak saya bacakan ya. Dari kemarin-kemarin padahal nggak ada yang bahas agama. Nongol-nongol langsung nge-tweet begini. Lu itu nggak diajak. PSI, lu itu nggak diajak. Lu itu diam aja. Sekali ngomong malah bikin blunder. Yang bawa agama justru Anda kan. Sebenarnya yang memecah belah Indonesia menggunakan politik identitas itu adalah kalian. Ini netizen ini udah makin pintar, makin mengerti siapa sih yang memproduksi, yang memfabrikasi politik identitas sehingga diberikan stigma-stigma yang negatif. Ya mereka-mereka sendiri jadi. Nah, kata Sinner, kenapa jadi isunya ke agama? Perasaan ini pertama kalinya baca tweet terkait David yang menyinggung soal agama. Tweet netizen ataupun berita yang kubaca nggak ada yang bahas agama. Dianya sendiri yang bahas agama, kemudian menyerang orang-orang yang menggunakan agama. Kan begitu kali maksudnya. Halo anak muda, kalian sudah lihat kan contoh nyata politik identitas, media mana yang dimaksud? Nggak dilampirkan juga. Dari kemarin media dan netizen mengkuliti harta kekayaan pelaku, bukan korban. Jadi kalau ada kubu yang berkuar-kuar politik identitas, maka kalian tahu apa jawabannya. Nggak ada katanya yang maling yang ngaku, nggak ada. Ini maling teriak maling. Perasaan gue nggak lihat berita yang ngeblow agama. Kayak yang penting diadain berita terus lu yang ngeblow. Blow up. Ampun. Bisa jadi tweet Ibu Grace ini karena pernah lihat GBKP. Dikira akronim dari Gereja Banser Kristus. Oh. David mualaf karena keinginan sendiri. Ya, kamu kapan mualaf? Sis, padahal nggak ada yang nyinggung agama. Please hargai dia sebagai ketua partai. Stop. Kalau nggak mau dibilang kadrun. Sultan Mangara ini selalu bikin meme-meme yang menarik, yang lucu-lucu. Terima kasih ya. Oke. Si Grace Nat, kurasa tolol. Oke. Mungkin dia share saja link beritanya Bu Grace supaya tidak jadi desas-desus. Iya betul. Kok ini betina main agama-agama ya? Orang yang membela yang ditindas mana berita yang kait-kaitkan agama? Sudahlah badut katanya. Aduh, udahlah. Saya juga pengen nyapa dulu sahabat Aja Channel semua deh yang sama-sama sudah memberikan komentar di kolom live ya. Wah, sudah 365 ini yang menghadiri bersama-sama ya diskusi rakyat ala rakyat jelata kita ya. Teguh, Kaltim hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini selalu yang pertama ini. Agus, si Grace itu oke. Berarti yang suka main politik identitas itu siapa? Selalu sehat Bang, terima kasih Pak Rizal. Ade Permana, PSI ini partai seputar kritik Pak Anies. Lebih baik partai ini tenggelamkan, tidak ada gunanya. Justru sekarang sudah tenggelam, tidak ada lagi berita-beritanya. Karena tenggelam maka Grace rupanya berupaya menarik perhatian publik gitu, untuk kembali lagi menyorot PSI. 3G, Grace Giring Guntur memang sudah tenggelam. Wah, Pip Apriatna ya. Angkasa Muhammad, suara OOK, nggak tahu nih. Ahmad, jelas Bang suaranya. Muslim Jember, Jawa Timur selalu ingin hadir menyimak Mr. Anies Baswedan, the next president. Terima kasih ya. MH86, Grace Natali, provokator, bilang Anies politik identitas padahal dia politik rasis. Rizal Effendi, bagus jelas, terima kasih ya. Angkasa Muhammad, nama barat. Itu tadi emang aneh, agak aneh ya. Tapi itu bukan hal yang urgensi dalam persoalan ini sebenarnya. Tanti, Grace suruh balik aja jadi penyiar TV biar cerdas. Tiap bikin statement malah bikin blunder. Iya, saya juga heran. Romli, Assalamualaikum Kang Ecet. Waalaikumsalam. Salam santun Tangerang hadir. Semoga oke. Terima kasih ya doanya ya.
Arudam, si Giring Embek kemana? Siapa? Oh Giring maksudnya. Agus, Jonathan dan David Mualaf ya, kita tahu begitu ya. M Muslih, Jonggol hadir bang, mantap, lanjutkan perubahan. Kita sama-sama berjamaah biar pahalanya 27. Eti Suryati, kata para setup komedi PSI, tukang provokator partai seputaran ibu kota. Tapi kesulitan sekarang kalau menjadi partai seputaran ibu kota karena dia nggak bisa meledek Heru Budi. Ntar dimarahin junjungannya. Grace itu kenapa tidak menyinggung agama di masalah Sambo? Putra Karawang si Grace biang kerok. Wiwi 3G, Grace Giring Guntur. Aswad, PSI lagi nyari dukungan dan nyari muka biar seolah ada kepedulian. Ya, saya kira benar ya apa yang disampaikan Aswad. Kayaknya benar. Sabar, mantap, salam kelautan rakyat. Seperti orang tidak sekolah aja. Sejak kapan hukum memilah agama? Tuh Pak Saryadi bilangnya. Milenium, Riau hadir bos, terima kasih. Sobat YouTube PSI PDI 11, 12. Ada nggak 13-nya ya? Gelora? Enggak kali Gelora ya. Engang, Grace dan konco-konconya memang selalu bikin masalah. Otak mereka udah sungsang. Waduh, namanya koplak. Mengaji wajib bagi muslim biar paham tata cara beribadah. Tuh dengerin Bu Mega. Grace ini nggak punya muka, kata Eza ya. Sudah disemprot sama Mak Mega. Numpang tenar, malah makin cari tenar di kasus-kasus yang viral. Tebar pesona dengan memfitnah Islam dan mengadu domba. Ali Munar, ini cewek pembenci Islam. Oh begitu ya? Iya bisa jadi. Sobat YouTube, PSI partai lucu-lucuan, nggak usah dihiraukan. Miskin gagasan. Dava GN STR, apa GN STR? Guntur, apa ya? Biru love you. Waduh, G Natali baru bangun tidur. Tadi mimpi dia, terus buat Twitter. Eza di napas terakhir PSI Grace masih berusaha untuk menyebar fitnah. Ya, begitulah nampaknya ya. Muzaffar, mantap Bang Saiful. Mereka itu hanya mencari panggung karena orang-orang itu asasnya. Oke. Ade Salman, Grace isunya oke. Kata IBHRS, jangan pilih orang dan partai pembenci agama Islam. Setuju ya? Tenggelamkan. Kasihan. Oke, udahlah si Grace PSI nggak usah dibahas. Ya udahlah, udahin aja gitu ya. Nggak sedikit lagi bacain. Makin stres dan koplak si Grace. Ntar lagi stroke dia. Ratu provokator. Akankah David dan agama masuk TV? Iwan Cipayung hadir, terima kasih. Grace Natali usir orang ini ke asal nenek moyangnya. Oke. Tabroni Palembang hadir Bang Iful, terima kasih. Wah ka era eta si Grace heueuhnya kunaon jelema eta. Junaidi dari awal dia muncul dia sangat benci Islam. Oh, Ponorogo hadir, terima kasih Pak Kuni, itu Ibu Kuni ya. Partai yang tidak punya ide hanya adu domba. Oke, ya ini mohon maaf ya kalau ada yang tidak terbaca, ada yang kelewat. Makhluk betina PSI. Oke. Dan netizen luar biasa, makin pintar. Ini kita lihat di live chat saya, kemudian di sini. Oh, kayaknya PSI senang banget nyinggung-nyinggung soal agama. Oh, bisa sekali lo sakutin. Oke. Kayak udah berapa hari mantau nggak ada yang WhatsApp. Nah, ini hampir semua, hampir nyaris 100% semuanya mempertanyakan. Nggak ada yang mempersoalkan agama, hanya lu doang. Lu ngomongnya dari beritanya mana, nggak ada juga. Luar biasa ini ya. Nih kalau mana, ya sudahlah, ini memalukan ya. Jadi saya ingin mengikuti arahan saran dari sahabat SJ barusan yang memberikan komentar. Sudahlah, nggak usah kelamaan bahas Grace ini. Kita sudah tahu kok. Ya, kita tahu. Tapi mungkin ada 1-2 orang sahabat kita, 1-2 orang tetangga kita, 1-2 orang kenalan-kenalannya kita yang belum tahu. Mungkin saja, pasti saja ada yang begitu, apalagi yang di daerah ya. Jadi ini niatan kita untuk mensiarkan, hati-hati dengan orang-orang seperti ini dan kita harus mengcounternya. Begitu ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat.
seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.